Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada hari Minggu ini kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian pembuka dari Nafiri Rohani nomor 119 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih setia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, nas pembimbing bagi kita pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur 47 ayat 2 dan 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Allah yang besar atas seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memang Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Dia adalah Tuhan yang lebih dahsyat dari segala Allah. Mari kita pujikan, sebab Tuhan maha besar.
Amsal 9 ayat 10 merupakan hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Firman Tuhan berkata demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terkadang di dalam kehidupan kita banyak hal yang kita lakukan menyedihkan hati Tuhan, melanggar perintah-perintahnya dan berdosa kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu penyesalan, Kuasa Salib-Mu. Bapak, Ibu, Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan Tuhan memberikan berita anugerahnya kepada kita dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang selalu menolong hidup kita, dan Tuhan telah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian syukur kita, besarkan nama Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita membaca petunjuk hidup baru dari Amsal 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya." Jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan segala pemikiran kita sambil kita awali dengan menyanyikan pujian seperti rusa yang haus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu. Hati kami limpah dan ucapan syukur Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu yang tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa bila kami ada sampai saat ini, bukan karena kuat hebat kami, tapi sungguh Tuhan, semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Kami juga sungguh bersyukur Tuhan di tengah situasi bangsa saat ini, di tengah
wabah virus corona, masih ada waktu bagi kami Tuhan untuk kami boleh terus mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman boleh terus menguatkan kami, meneguhkan iman kami, sehingga hari demi hari Tuhan kami semakin hidup dekat dengan Tuhan. Kami semakin hidup menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Berkatilah umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang terbatas dengan kuasa Tuhan yang tak terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Rohul Kudus Tuhan mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-15. Namun saya akan membacakan dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14 saja. Demikianlah firman Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, menceritakan tentang suatu peristiwa di mana dikatakan bahwa ketika berada di Gibeon untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan, maka Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo dalam mimpi. Bila kita perhatikan ayat demi ayat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ini, maka ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini suatu hal yang tidak lazim? Karena pada umumnya manusia yang datang kepada Tuhan untuk meminta. Namun dalam bagian firman Tuhan ini terjadi kebalikannya. Tuhan yang datang kepada Raja Salomo dan meminta kepada Raja Salomo, mintalah
apa yang hendak kuberikan kepadamu. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Salomo mengandung suatu jaminan. Ayo minta apa saja dan aku akan berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Andaikan saat ini Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, anakku, saat ini apakah yang hendak engkau minta kepadaku dan aku akan berikan kepada engkau? Maka apakah yang akan Bapak Ibu Saudara dan saya minta kepada Tuhan? Mungkin ada di antara kita akan berkata, Tuhan, di dalam situasi kondisi saat ini yang saya minta yang penting saya sehat Tuhan. Jauhkan saya dari si corona. Saya mau hidup sehat, umur panjang. Atau mungkin ada di antara kita, Tuhan, situasi ekonomi sejak pandemi ini sulit. Oleh karena itu saya minta Tuhan, saya mau punya harta kekayaan yang banyak. Agar saya bisa makan, saya bisa minum, saya juga bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Atau mungkin ada juga di antara kita yang kita minta, Tuhan, saya mau situasi saat ini segera berlalu. Saya mau Tuhan pulihkan Indonesia dan dunia. Atau mungkin ada di antara kita anak-anak muda, Tuhan, sudah tahun 2020, saya belum punya pasangan. Tuhan, saya mau pasangan hidup. Saya mau punya seorang pacar yang ganteng. Saya ingin punya seorang pacar yang cantik. Atau mungkin ibu-ibu yang anaknya sudah umur tapi belum punya pasangan. Kita juga minta Tuhan, kalau boleh di tahun 2020 atau 2021 anak saya sudah menemukan pasangan hidupnya. Adakah yang salah dengan setiap permintaan kita? Tidak. Tidak ada yang salah dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Namun ada hal yang lebih penting yang seringkali kita lupa untuk minta kepada Tuhan. Dan hal itulah yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Menjadi seorang raja bukanlah tugas yang mudah. Sebab pada masa itu seorang raja memiliki tugas untuk memutuskan setiap perkara yang dialami oleh rakyatnya. Dan seringkali setiap masalah yang dihadapi itu adalah masalah yang rumit, masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Seperti yang kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 28. Di mana dikatakan bahwa ketika itu datanglah 2 orang perempuan sundal kepada Raja Salomo. Mereka minta untuk diselesaikan perkaranya. Dikatakan bahwa 2 perempuan itu tinggal dalam satu rumah. Dan duanya sama-sama memiliki anak bayi. Dan ketika itu dikatakan bahwa ada ibu A, anak bayinya meninggal. Tetapi kemudian dia pergi ke ibu B dan dia mengganti bayinya. Sehingga akhirnya terjadi perebutan bayi antara kedua ibu itu. Dan ketika mereka datang kepada Salomo, maka di situ kita melihat bagaimana Tuhan menuntun Salomo, memberikan hikmat kepada Salomo. Karena terjadi perebutan di antara kedua ibu itu, maka Salomo katakan, kalau gitu ya udah dibelah aja bayi itu, kemudian bagi 2. Tetapi kemudian ibu yang memiliki bayi itu katakan bahwa sudah, bayi itu jangan dia papakan, kasih saja kepada dia. Dan ketika itu mengertilah raja bahwa ibu yang membiarkan bayi itu hidup adalah sungguh ibu dari bayi yang masih hidup tersebut. Dan kemudian Salomo memerintahkan agar bayi itu diberikan kepada ibu yang menghendaki bayi itu tetap hidup. Menyelesaikan perkara demikian bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Karena pada waktu itu belum ada tes DNA, tidak seperti sekarang, sehingga dengan mudahnya bisa mengetahui siapakah ibu dari bayi tersebut. Tetapi oleh hikmat dan pertolongan Tuhan, Salomo akhirnya memutuskan dengan tepat siapakah ibu dari bayi itu. Dan Salomo sungguh menyadari ketika menyelesaikan masalah-masalah demikian sungguh dibutuhkan hikmat yang daripada Tuhan.
Oleh karena itu bila kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9, dengan rendah hati Salomo mengakui keterbatasannya dan ia mengatakan kepada Tuhan, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara. Jadi di sini kita melihat bahwa yang Salomo minta adalah hati yang faham menimbang segala perkara. Atau dengan kata lain yang kita lihat di sini adalah Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Salomo menyadari bahwa semua itu bermula dari hati. Oleh karena itu kalau kita perhatikan di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan dalam Alkitab versi firman Allah yang hidup dikatakan dengan jelas, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Mungkin kita bertanya, mengapa Salomo minta hati yang paham, hati yang penuh hikmat? Di sini kita melihat bahwa Salomo meminta semua itu oleh karena Salomo tahu bahwa hati adalah pusat komando dari hidup manusia. Bila hatinya benar, maka yang keluar adalah hal-hal yang benar. Bila hatinya adalah hati yang penuh hikmat, penuh pengertian, maka yang keluar adalah kata-kata hikmat, kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain, dan keputusan yang diambil pun adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di tengah setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa Yehuda pada waktu itu, Salomo menyadari bahwa yang ia butuhkan adalah hati yang penuh hikmat. Hikmat dalam bagian firman Tuhan ini berarti kemampuan untuk memahami apa yang terjadi dan mengambil keputusan yang tepat. Hikmat juga dapat berarti bahwa pengetahuan dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Hikmat juga berarti kemampuan untuk memahami apa yang terjadi, memilih dan memilah, serta memutuskan suatu perkara sesuai dengan kebenaran Allah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapakah Salomo meminta hikmat? Mengapakah Salomo tidak meminta umur panjang, kekayaan, atau pembalasan dendam terhadap musuh-musuhnya seperti yang pada umumnya diminta oleh raja-raja pada waktu itu? 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 6-8, firman Tuhan katakan bahwa Salomo sungguh menyadari bahwa oleh karena kasih setia Tuhan yang besar kepada Daud ayahnya yang hidup dengan setia, jujur dan benar, maka Tuhan menepati janjinya kepada keturunan Daud, yaitu kepada Salomo. Dan bila Tuhan berkenan mengangkatnya menjadi seorang raja menggantikan Daud, maka itu adalah kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Salomo dengan rendah hati dia katakan bahwa atas perkenanan Tuhan, maka saya yang masih muda dan tidak berpengalaman ini diberikan tugas dan tanggung jawab yang besar untuk memimpin umat-Mu Israel. Oleh karena itu bagi Salomo suatu hal yang sangat dia butuhkan adalah hikmat dalam memimpin bangsa Israel. Salomo sungguh menyadari bahwa Allah lah satu-satunya sumber hikmat sejati yang ia butuhkan untuk memimpin umat yang dikasihi Allah, umat pilihan Allah. Salomo sungguh menyadari bahwa Tuhanlah hikmat itu. Lalu bagaimanakah Allah menanggapi permintaan Salomo? Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan bahwa Allah melihat bahwa apa yang diminta Salomo itu adalah baik. Karena apa yang menjadi fokus permintaan Salomo bukan untuk kepentingan diri dia, bukan untuk menyenangkan diri dia, tetapi apa yang diminta Salomo adalah suatu hal yang berkenan kepada Tuhan, yaitu hikmat. Bukan umur panjang, bukan kekayaan, dan bukan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harus kita akui bahwa pada masa kini, di tengah
kecanggihan teknologi yang semakin hari semakin luar biasa, maka seringkali manusia lupa bahwa Tuhan adalah sumber hikmat yang sejati. Seringkali manusia berpikir bahwa internet adalah sumber hikmat, Google adalah sumber hikmat, sehingga ketika mengalami suatu kesulitan apapun, manusia lupa untuk datang kepada Tuhan, sang sumber hikmat itu. Seringkali manusia bertanya kepada Google, kepada apa yang ditanya di Google, apa yang harus dia lakukan. Tetapi apakah ada jalan keluar untuk masalah yang dihadapi? Tidak. Bukankah seringkali manusia ketika menghadapi masalah dan ia tidak datang kepada Tuhan, maka masalah itu akan semakin rumit. Namun sebagai orang percaya, firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa Tuhanlah sumber hikmat yang sejati. Internet, Google adalah sumber informasi, sumber pengetahuan, tetapi bukan sumber hikmat yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi situasi sulit di dalam kehidupan kita, maka marilah kita datang kepada Tuhan, sang sumber hikmat itu. Sebab hanya Dia yang sanggup untuk memberikan kita jalan keluar untuk setiap masalah yang sedang kita hadapi. Hikmat yang diberikan Allah kepada Salomo sungguh luar biasa. Bila kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12 dan 13, Tuhan katakan kepada Salomo, oleh karena engkau meminta hikmat dan bukan kekayaan, bukan umur panjang dan bukan pembalasan dendam terhadap musuh-musuhmu, maka aku akan memberikan apa yang engkau minta sesuai dengan permintaanmu. Dan aku juga akan memberikan kepada engkau apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Sungguh luar biasa Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo untuk membangun kemah suci dan bait Allah serta segala isinya. Bila kita lihat selanjutnya bahwa Tuhan juga memberikan Salomo hati yang bijaksana, hati yang arif untuk memerintah umat Allah dengan penuh kasih dan keadilan. Dan kita juga lihat sebagaimana dikatakan di dalam ayat 16 sampai ayat 28 tadi bahwa Allah memberikan hikmat kepada Salomo untuk mengetahui bagaimana menghakimi sesuatu dan apa yang harus dikatakan dan dilakukan terhadap dua orang wanita yang memperebutkan seorang bayi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sungguh berkenan kepada apa yang diminta oleh Salomo. Karena pada dasarnya inilah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan umatnya, yaitu umatnya memiliki hikmat di dalam kehidupan setiap hari. Secara sederhana dalam kehidupan setiap hari, bagaimana kita memiliki pemahaman bagaimana seorang anak Tuhan harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk kita memiliki hikmat di dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya hendaknya kita meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari. Mengapa? Sebab hikmat Tuhan akan menolong kita untuk memahami bagaimana menghadapi setiap situasi di dalam kehidupan kita. Hikmat Tuhan akan menolong kita bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Hikmat Tuhan akan menolong kita bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Hikmat Tuhan akan menolong kita bagaimana kita mengatur waktu kita dengan baik, mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mengelola usaha kita, bagaimana kita melakukan hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memilih jurusan untuk kuliah, bagaimana kita memilihkan sekolah untuk anak-anak kita melanjutkan studi, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Salomo minta hikmat kepada Tuhan, maka marilah kita juga senantiasa memohon hikmat kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Karena Tuhan yang akan menolong kita untuk kita hidup sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa sebagai orang percaya, bukan
hanya sekedar Tuhan menghendaki kita hidup di dunia ini, kemudian setelah tiba waktunya pulang, kita pulang, tidak. Tetapi Tuhan mau supaya selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita menjalani dengan hidup yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Apakah yang akan kita wariskan kepada keturunan kita? Warisan materi bersifat sementara. Tetapi ketika kita mewariskan iman, kita mewariskan hati yang takut akan Tuhan, maka hal itu bernilai kekal, dan itulah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 4 dikatakan bahwa sebelum meninggal, Daud menasihatkan kepada Salomo bahwa jika dia mengikuti jalan Allah atau hidup takut akan Tuhan, maka dia akan berhasil dalam semua yang dia lakukan. Dan setelah kematian Daud, Salomo menunjukkan bahwa ia hidup mengikuti jalan Tuhan. Dan Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan di sini kita melihat bahwa kunci untuk memperoleh hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 firman Tuhan katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan adalah dasar untuk memperoleh hikmat. Takut akan Tuhan di sini berarti kita memiliki sikap yang tunduk, sikap yang taat, sikap yang hormat kepada Tuhan. Namun bagaimana kita memiliki sikap yang senantiasa takut akan Tuhan? Kita akan memiliki sikap yang senantiasa takut akan Tuhan bila kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Bila kita senantiasa rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan, bila kita senantiasa haus akan firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memiliki hikmat yang daripada Tuhan hanya ketika kita sungguh-sungguh menikmati relasi pribadi kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Hanya ketika kita sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Orang yang berhikmat bukanlah orang yang memiliki gelar yang tinggi, tetapi orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam kehidupan kita datang kepada Allah. Kita mau minta hikmat kepada Allah, karena hikmat sejati berasal dari Allah, sebab Tuhan adalah sumber hikmat. Dan kunci untuk kita memperoleh hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka mintalah hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab dengan hikmat Tuhan kita akan mampu menjalani hidup ini, mengambil setiap keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kami, hal utama yang harus kami minta kepada Engkau adalah hikmat di dalam kami menjalani kehidupan ini. Di dalam kami memulai setiap usaha pekerjaan kami. Di dalam kami mengambil setiap keputusan di dalam kehidupan kami. Baik dalam rumah tangga, baik di kantor, baik di dalam pelayanan kami. Tuhan tolonglah kami, supaya kami boleh mengerti bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Engkau. Berikanlah kepada kami semua hati yang takut akan Engkau, hati yang taat, hati yang tunduk, hati yang hormat kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami, hari demi hari Tuhan, kami menjadi umat Tuhan yang menikmati relasi pribadi kami dengan Tuhan, yang menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkatilah anak-anak kami di dalam sekolah, dari rumah ya Tuhan. Berkati mereka, berikan semangat, berikan kesehatan. Berkati juga setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam kehidupan keluarga, usaha, pekerjaan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Dan kami terus mohon,
Tuhan jaga, lindungi kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat. Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan umat-Mu ya Bapa. Berkati juga gereja-Mu Tuhan. Terus pakai gereja-Mu Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan berkati para penatua, berkati hamba Tuhan, berkati badan pengurus, berkati aktivis, dan berkati semua jemaat-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu sampai jemaat usia indah. Biarlah Tuhan kami hari demi hari Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Engkau dan hidup hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah gereja-Mu Tuhan. Pakai gereja-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat Allah di tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang terus memberkati pemerintahan kami di dalam menyelesaikan berbagai problem yang terjadi atas bangsa ini. Berkati juga Tuhan untuk pemerintahan kota Bandar Lampung. Dan berkati gereja-gereja Tuhan di dalam ibadah di masa new normal ini ya Tuhan. Biarlah kami dengan disiplin mengikuti setiap protokol yang ada. Kami juga terus mendukung untuk setiap saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan, meneguhkan iman mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat kita mengikrarkan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian, Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyikan lagu persembahan kita dari Nafiri Rohani nomor 243 ayat yang pertama. Beri yang terbaik.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Sorgawi, kami mengucap syukur karena Tuhan terus pelihara kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kesehatan yang baik dan Tuhan telah memberikan kami begitu banyak berkat melalui setiap usaha dan pekerjaan kami. Saat ini Bapa, kami datang dan kami membawa persembahan syukur kami kepada Engkau. Mohon Kau sucikan dan terimalah persembahan syukur ini dan biarlah dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan terus memelihara hidup kita dan Dia senantiasa memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita. Tuhan bahkan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita memberitakan kabar baik dari Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita, dan marilah kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kita serukan, bahagia melayani Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin.